Halo para pendengar, selamat datang di segmen Kolong Kamar. Pada kali ini aku akan membahas tentang salah satu mitos dan misteri mengenai salah satu sosok yang bisa dibilang cukup dikenal. Mungkin kalian pun tidak asing dengan sosok ini. Dan kali ini aku akan membahas hantu jerangkong. Bagi sebagian masyarakat, terlebih lagi masyarakat Jawa, pasti sudah tidak asing lagi dengan nama hantu yang satu ini. Hantu jerangkong yang terkenal di bahkan masyarakat Jawa hampir semuanya tahu mengenai hantu yang satu ini. Seperti namanya, jerangkong memiliki arti tulang kerangka atau kerangka hantu berwujud kerangka manusia. Secara umum, masyarakat mungkin mengenalnya sebagai hantu tengkorak. Jerangkong ini punya rupa mengerikan dan hobi mencuri telur pada malam hari. Banyak yang percaya bahwa jerangkong ini sebenarnya tidak berniat menakut-nakuti orang, tapi bagi yang melihat atau mungkin saja kebetulan melihat sosok ini bisa ketiban sial katanya. Namun hantu ini konon katanya juga bisa ditangkap layaknya makhluk atau benda gitu. Sosok jerangkong ini keluar pada malam hari dari rumpunnya pohon bambu yang tidak jauh dari pemakaman dan kembali lagi ketika fajar tiba. Mendengar suara jerangkong yang sedang berjalan, mungkin sebagian dari kalian akan sedikit ngilu karena suaranya seperti gesekan tulang yang saling beradu. Dikatakan jerangkong ini bisa menyerang seseorang dan bagi orang yang melihatnya, baik itu kebetulan ataupun tidak, akan diserang oleh sosok hantu yang satu ini. Dikatakan gigitan dari tengkoraknya ini bisa meninggalkan bekas pada tubuh korbannya yang berupa bekas gosong gitu. Kengerian jerangkong tidak berhenti pada kerangka mulutnya saja, tapi juga pada tengkorak tangannya. Genggaman dari jerangkong ini akan sulit terlepas bila bagian dari tubuh kita berhasil dipegang oleh sosok hantu yang satu ini. Sekencang apapun kita berlari, kita akan merasakan sensasi dari tangan hantu jerangkong ini terus menempel erat pada bagian tubuh yang sudah dipegang oleh hantu yang satu ini. Hal itu bisa terjadi ketika kita mencoba mengganggu dan menangkap hantu jerangkong ini dengan tidak hati-hati. Lalu apakah hantu yang satu ini memiliki asal-usul? Atau memang hanya sekedar jin yang menyerupai sosok tersebut layaknya hantu pada umumnya? Ternyata hantu jerangkong ini memiliki asal-usul. Masyarakat Jawa sebagian besar percaya kalau jerangkong ini adalah perwujudan dari arwah orang yang sudah meninggal, dan pada saat ia masih hidup, ia suka sekali mencuri telur. Dan dikatakan jika hingga mati pun ia akan terus tetap mencuri telur. Dan katanya telur yang ia curi tersebut akan langsung dimakan di tempat tersebut. Telur yang dicuri jerangkong ini tidak pecah, hanya saja isi di dalamnya akan hilang. Sebab ia langsung memakannya di tempat saat ia saat ia menemukan telur tersebut. Setelah mendapatkan telur yang ia cari dan memakannya, ia pun kemudian kembali ke tempat asalnya, yaitu pemakaman, dan dengan berubah wujud menjadi asap dan masuk melalui lubang kecil yang ada di pemakaman tersebut. Seperti yang sudah kukatakan, jika jerangkong ini suka sekali berubah menjadi asap saat hendak kembali ataupun hendak berkeliaran untuk mencari telur tersebut.
Akan tetapi ternyata hantu yang satu ini bisa ditangkap oleh manusia. Akan tetapi untuk menangkap hantu yang satu ini ada beberapa trik pastinya. Dan katanya perlu bantuan dari orang-orang yang paham dengan hal-hal semacam ini atau praktisi-praktisi supranatural untuk menangkap hantu yang satu ini. Banyak yang bilang bahwa jerangkong ini merupakan hantu yang paling bisa dibilang cemen, karena sebenarnya ia tak pernah berniat menakuti manusia. Dan hantu jerangkong ini hanya ingin mencuri telur untuk ia makan. Itu tadi pembahasan tentang hantu jerangkong. Apakah kalian percaya atau enggak? Hal itu aku serahkan kepada kalian semua. Jangan lupa buat like dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa buat tekan tombol loncengnya agar kalian semua enggak ketinggalan update kisah dan cerita horor dari channel ini. Sekian dulu, dan ingat jangan lupa cek kolong kamar kalian sebelum tidur.